Permasalahannya kita tahu, ya demand itu, ekspektasinya menurun ya, Cina, terus kemudian India ini lagi lockdown gitu ya. Jadi seluruh dunia kan ekonomi turun, jadi ekspektasi bahwa permintaan akan menurun, yaitu melemahkan harga. Itu saya pikir permasalahan yang ada di CPO. Indonesia dan Malaysia sebagai produsen terbesar di dunia untuk CPO, apa yang negara kita harus mulai sekarang lebih antisipasi lagi terkait dengan semakin menurunnya dan merosotnya permintaan CPO? Eee, saya pikir agak susah ya, ya karena permasalahannya itu di luar, kendali kita ya, karena faktor demand. Mungkin kalau dari sisi, internal, ya harusnya kan ada demand yang bisa kita dorong ya, misalnya biodiesel, tapi itu juga kan pasti terhambat karena permintaan energi juga, kendaraan bermotor dan seterusnya juga kan mungkin, menurun gitu ya. Jadi kalau di level nasional susah juga, terus ya mungkin kalau di level perusahaan ya biasanya kalau udah begini kita melakukan, efisiensi gitu loh supaya bisa survive. Malaysia sebagai produsen CPO sudah melakukan karantina wilayah. India sebagai konsumen dari CPO pun juga sudah melakukan lockdown. Sejauh mana ini akan mendrag down, membawa turun lagi harga dari CPO sampai ke level rendahnya. Seberapa super beariskah menurut Anda tahun ini bagi CPO? Saya pikir semuanya tergantung ke penanganan virus corona ya. Sebetulnya harga sekarang nih masih, ya di level 570-an ya FOB Malaysia. Saya pikir selama masih di atas 500 sebetulnya masih lumayan ya. Tahun lalu kan sempat di bawah 500 ya. Ya jadi kita berharap, ya pandemi virus corona ini nggak lama gitu ya, ya demand juga nggak terlalu, terdorong dalam. Ya jangan lupa untuk CPO ini kan kebutuhan pokok ya, ya Ya. sejelek-jeleknya sih harusnya demand-nya tuh masih jalan gitu. Nah, ini menarik poin dari Anda Pak Dendi Ramdhani. Sejelek-jeleknya CPO ini secara end product juga masih terus dibutuhkan oleh konsumen tingkat akhir. Contohnya sabun, kemudian barang-barang kebutuhan masak dan sebagainya. Di tengah lockdown, kemudian kekhawatiran masyarakat yang sudah mendorong malah justru semakin meningkatnya permintaan end product CPO. Paling tidak bisakah ini mempertahankan kestabilan CPO kita Pak? Kalau kita lihat, kita measure dari end product result dari produk-produk CPO tadi. Ya saya pikir, harusnya harga nggak di bawah 500 ya, karena kalau udah di bawah 500 juga itu akan membuat banyak masalah tuh di sektor perkebunan kita. Jadi, dengan situasi yang pernah kita lewati di tahun 2015, 16, terus kemarin waktu perang dagang, saya pikir, saya sih relatif optimis ya, artinya CPO ini nggak terlalu, ya tertekan ya, tak pasti tapi nggak terlalu ekstrim. Artinya kita udah melewati beberapa siklus. Secara umum saya pikir sektor ini masih, survive loh. Ada di berapa kira-kira rentang lowest level yang Pak Dendi bisa kalkulasi dan proyeksikan dari tren pergerakannya akhir-akhir ini? Kalau misalkan virus ini, dalam waktu 6 bulan ya masih bisa ditangani, saya optimis masih di atas, 500-an ya, 500 sampai 550 lah katakanlah ya. Tapi memang kalau misalkan ini udah melewati, 6 bulan atau mendekati setahun, itu mungkin bisa lebih berat lagi dan ya harga bisa tertekan di bawah 500.